Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Maulana Malik Ibrahim. Saya dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai bab 3 pembahasan tentang dampak perubahan pola bahasa mahasiswa urban terhadap adab kepada mahasiswa lain di Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Baik, hakikat pola. Hakikat pola itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan Bapak sumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat pola itu cara kerja sesuatu, sedangkan menurut Kamus Antropologi yang dipaparkan oleh Bakir Suyoto, pola itu adalah rangkaian unsur-unsur yang sudah mantap terhadap satu gejala dan dapat dipakai untuk menggambarkan atau mengesahkan gejala itu sendiri. Nah, jadi yang disimpulkan daripada hakikat pola di sini itu adalah pola itu satu sistem yang sudah tertata dan bisa digunakan, serta kedepannya itu biasanya dapat diperkirakan bagaimana itu pola. Baik, selanjutnya hakikat bahasa. Siapa yang tidak kenal dengan bahasa? Setiap manusia, setiap orang, bahkan negara itu memiliki bahasanya sendiri. Jadi bahasa itu sebagai identitas kita semua. Namun bahasa pun adalah sebagai alat komunikasi bagi kita, dengan tujuan pastinya untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada khalayak ramai. Nah, lalu di sini bahasa bukan cuma saja bahasa yang secara lisan, tapi bahasa pun ada bahasa-bahasa lain, baik itu bahasa tubuh, bahasa kode, dan masih banyak lagi bahasa-bahasanya. Nah, lalu di sini karena tadi bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa itu dengan kata lain berhubungan erat dengan komunikasi kita dengan orang lain. Siapa yang kita ajak bicara, kita berbicara dengan orang lain. Nah, dalam berkomunikasi atau berbicara ini kita pun harus memperhatikan beberapa hal. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh J.S. Badudu, bahwa saat kita berbicara atau berkomunikasi ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan, yaitu siapa yang bicara, siapa lawan yang kita ajak bicara, lalu bagaimana kondisinya, apakah formal, non formal, atau bagaimana. Lalu yang keempat itu bagaimana topiknya, apa yang sedang dibicarakan, seperti itu. Nah, lalu dari segi pemrolehannya, bahasa itu terbagi lagi, bahwa bahasa itu ada bahasa ibu, bahasa kedua, dan bahasa asing. Sebetulnya di sini kesimpulan di sini bahwa bahasa asing juga bisa masuk ke bahasa kedua. Bahasa kedua yang dipelajari. Sedangkan bahasa pertama atau bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali diajarkan, khususnya di lingkungan, khususnya orang tua. Saat kita diajarkan oleh orang tua kita saat kecil untuk menyebutkan mama, papa, abi, umi, emak, bapak, atau apapun itu. Nah, itulah bahasa ibu. Jadi bahasa ibu cenderung ke arah bahasa yang kedaerahan, daerah dari orang tua kita, daerah dari keluarga kita. Itu bahasa ibu. Nah, sedangkan bahasa kedua itu pasti kemungkinan seseorang akan mempelajari bahasa kedua. Kalau di negara Indonesia pasti bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bahasa asing pun bisa saja menjadi bahasa kedua saat memang bahasa kedua yang dipelajari seseorang itu adalah bahasa asing. Seperti itu. Nah, lalu dari sini disimpulkan bahwa bahasa yang dari pemrolehan itu memiliki faktor-faktor pendorong yang sangat penting, khususnya lingkungan, itu keluarga. Bahasa ibu atau bahasa pertama itu memiliki faktor yang sangat penting, bagaimana orang tua kita, keluarga kita mendidik kita agar bahasa pertama atau bahasa ibu kita itu bisa baik dan benar. Nah, sedangkan bahasa kedua atau bahasa asing itu pun sebenarnya didukung oleh lingkungan juga, bagaimana cara kita memperolehnya dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya itu ada hakikat urbanisasi. Nah, kalian pernah lihat orang-orang desa banyak berbondong-bondong pergi ke kota secara beramai-ramai? Nah, itulah yang disebut urban atau urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk desa ke kota. Nah, perpindahan ini sebetulnya difaktori atau disebabkan juga oleh beberapa hal. Nah, biasanya warga desa atau penduduk desa melakukan urbanisasi karena memang mayoritas adalah untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka di desa yang terbilang ekonomi mereka itu ekonomi tengah atau ke bawah. Nah,
mereka berurbanisasi ke kota adalah untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Nah, karena itu faktor-faktor yang menyebabkannya itu yaitu memang desa kekurangan lapangan pekerjaan, lalu infrastruktur yang tidak terlalu diperhatikan, transportasi yang sulit, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan di kota yang memang transportasi yang cukup sudah banyak, lalu alat komunikasi, teknologi yang sudah memadai, juga lapangan pekerjaan yang memang luas. Nah, karena hal itulah yang salah satunya menyebabkan warga atau penduduk desa banyak melakukan urbanisasi ke kota. Nah, urbanisasi juga memiliki dampak-dampak ya yang kami ya. Nah, jadi hakikat urbanisasi di sini tuh ya perpindahan penduduk desa ke kota. Nah, namun di sini juga urbanisasi memiliki dampak, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif sendiri ya khususnya misalkan bagi pelajar-pelajar yang ingin mengenyam pendidikan lebih jauh di kota yang memang kualitas infrastrukturnya lebih terjamin, lebih ya dalam tanda kutip ya bisa lebih baik lah daripada kualitas infrastruktur ataupun hal-hal yang hal mendukung pendidikan daripada di pedesaan. Nah, di sini faktor-faktor lainnya pun, dampak positifnya pun, infrastruktur khususnya di perkotaan itu bisa lebih meningkat lagi, karena tadi warga desa yang pindah ke kota itu adalah untuk mencari pekerjaan. Jadinya banyak warga-warga desa yang akan mencari pekerjaan apapun di perkotaan. Nah, lalu apa pengaruhnya perubahan pola bahasa mahasiswa urban di sini terhadap adab mereka kepada mahasiswa lain? Nah, di sini mahasiswa urban membawa bahasa mereka masing-masing dari daerahnya. Saat mereka pergi ke kota, pastinya mereka lebih akan menyesuaikan bahasa mereka. Nah, di sini ada pengaruh dari perubahan bahasa itu sendiri terhadap adab mereka yang sekarang, daripada adab mereka yang dulu gitu. Jadi ada pengaruhnya, karena saat mereka merubah pola bahasa mereka pun akan selalu menyesuaikan apa-apa yang ada di perkotaan, khususnya di daerah perkuliahan itu. Di mahasiswa yang berurban dari desa ke kota itu akan menyesuaikan bahasa mereka dengan bahasa orang-orang kota. Juga perilaku atau tingkah laku mereka menyesuaikan dengan perilaku atau tingkah orang-orang kota. Itu dengan tujuan, dari hasil yang kami teliti di Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, itu dengan tujuan mahasiswa urban itu bertujuan agar mereka lebih mudah berbaur, lebih mudah berkenalan, lebih mudah berkomunikasi. Jadi mereka mempelajari bahasa dan adab orang-orang asli kota. Jadi agar mereka mudah dalam berkomunikasi. Nah, namun tidak semua mahasiswa di Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam pun merubah pola bahasa mereka, dan juga adab mereka tidak terpengaruh juga oleh perubahan pola bahasa itu sendiri. Tidak semuanya. Memang ada tadi yang merubah pola bahasa dan berpengaruh terhadap adab mereka. Hanya tidak semua. Beberapa orang masih mempertahankan adab-adab mereka meskipun pola perubahan bahasa mereka ada yang berubah ataupun ada yang tidak. Dengan alasan ya mereka masih memegang teguh apa yang diajarkan oleh daerah mereka, oleh orang tua mereka di desa, tentang adab-adab yang harus memang dipertahankan, seperti itu. Lalu adab pun kenapa tadi ada yang berubah dan tidak? Nah, adab pun ada faktor yang mendorongnya perubahan pola bahasa. Lalu di sini kenapa ada yang terpengaruh perubahan pola bahasa terhadap, dan ada juga perubahan pola bahasa yang tidak berdampak kepada perubahan adab. Dan di sini juga hal tersebut didukung juga oleh faktor-faktor luar. Faktor-faktor luar itu apa? Ya lingkungan. Bahkan kalau kita kaitkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa saat kita bergaul dengan seseorang atau tukang parfum, maka kita akan ikut wanginya, ikut merasakan wanginya, dan kita pun akan wangi. Saat kita bergaul dengan orang-orang yang pandai besi, maka kita sedikitnya pasti hanya akan terkena baunya gitu, meskipun kita tidak terlalu dekat gitu. Maksud di sini adalah adab dan bahasa pun dipengaruhi oleh lingkungan. Saat lingkungan itu baik, adab seorang mahasiswa pun akan baik, dan sebaliknya pun saat lingkungan itu buruk, maka mahasiswa itu pun adabnya akan terbawa buruk. Seperti itu. Jadi di sini dari hasil yang kami teliti bahwa tidak seluruh mahasiswa di Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam
saat merubah pola bahasa berdampak buruk terhadap adab mereka. Mereka merubah pola bahasa dan merubah adab mereka dengan tujuan ingin berbaur dan ingin lebih mudah berkomunikasi dengan orang-orang asli perkotaan, khususnya di Bandung ini, di UPI, seperti itu. Sekian dari apa yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila pastinya banyak kekurangan, mohon dimaklumi karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.